genre. Selamat datang di podcast Rumah Remaja. Rumah Remaja kali ini membahas mengenai masalah pubertas. Kali ini kita udah kedatangan tamu nih. Siapa kak namanya kak? Perkenalkan, nama saya Iga Priswamawarni dan saya bersekolah di SMK Negeri 1 Payakumbuh. Oke, terima kasih ya kak. Nah kali ini nih kita membahas masalah pubertas nih kak. Masalah yang mungkin tidak heran lagi nih pada remaja kali ini ya kan. Nah di sini aku mau tanya pada kakak nih. Apa sih masalah pubertas ataupun apa itu pubertas tersebut? Baik, menurut saya pubertas itu adalah masa perubahan, baik itu berupa perubahan fisik, psikis, ataupun pematangan pada sel pertumbuhan. Oke kak. Nah selanjutnya nih, masalah pubertas ini apa-apa aja sih yang udah kakak ketahui apapun yang terjadi nih di lingkungan sekitarnya? Begini, yang namanya puberitas itu adalah masa perubahan. Iya oke. Ketika seseorang mengalami perubahan, itu rasa ingin tahunya itu pasti akan besar gitu kan. Iya. Salah satunya ketika kita sudah puberitas ataupun mengalami masa remaja, itu pasti sudah ada ataupun pengen tahu apa itu sih pacaran gitu kan. Oke, pacaran. Pacaran yang sungguh sangat identik pada kaum remaja ya kak ya. Iya. Nah masalah pacaran ini nih yang menjadi salah satu pendorong negatif kita ya kan. Bahkan pada pacaran ini yang masih juara pun bisa langsung lengser turun ya kak ya. Iya. Nah bagaimana nih menurut kakak menghadapi permasalahan pacaran yang mungkin terkadang cowoknya yang menghasut ceweknya ataupun yang ceweknya yang ingin tahu tentang pacaran tersebut ya kak ya. Eh, itulah pentingnya sebagai orang tua ataupun teman-teman ataupun yang bisa untuk memberikan apa sih itu pubertas, bagaimana sih dampaknya, apa sih dampak positif, dampak negatifnya, itu kan sepatutnya ataupun patut untuk kita ketahui begitu kan kak. Iya. Karena pubertas itu adalah masa yang sangat ekstrim di mana pada masa anak-anak berubah menjadi masa remaja yang sebelumnya kita tidak tahu apa itu, apa sih ini, apa sih itu, yang sekarang ketika kita sudah remaja, kita sudah tahu begitu luasnya akan dunia ini begitu. Ini nih yang aku kepikiran nih. Kadang kan remaja itu membuat slogan yang dibilang ketawa Iya. juga kita dengarnya ya kan ya. Kita di remaja nih, kita bilangin diri kita gitu loh kan ya. Nggak pacaran nggak keren ya kan. Oh iya, iya, sering tuh kita dengar Banyak ya. yang bilang kayak gitu kan. Bahkan nih pada saat masalah SMP pas dia umur SMP pun kalau SMP tuh kita harus pacaran nih. Kalau nggak pacaran nggak gaul kayaknya gitu ya kan. Nah selanjutnya nih permasalahan pubertas yang menonjol tadi adalah masalah dari pacaran tersebut ya kan. Selanjutnya aku juga mau tanya nih pada kakak nih. Kenapa sih orang sangat-sangat gitu loh kan. Kenapa masalah ilmu pubertas ini harus diketahui sejak remaja ini? Kenapa sih enggak setelah dewasa aja atau gimana gitu loh kan? Ya seperti yang sudah kita bahas ataupun setelah kita alami, kita lihat dari lingkungan sekitar begitu kan kak. Karena dampaknya negatif itu lebih banyak daripada dampaknya positif akan pubertas itu. Karena perubahan itu pada anak-anak ke remaja itu sangatlah berbahaya gitu Rentan kan. ya, Kak, ya? Iya, karena yang namanya dulu kita anak-anak masih suka main ini main itu dan sekarang kita sudah remaja, mungkin kita sedikit agak canggung untuk melakukan kegiatan ataupun permainan seperti anak-anak dulu. Oke. Lebih kayak yaudahlah udah remaja ngapain sih kayak gitu itu anak-anak gitu kan, lebih pikirnya pun lebih begitu Iya. gitu. Pada remaja tuh seringkali kayak gengsi-gengsian Oh nggak iya sih? gengsi itu Iya. gengsi ya. Kadang kalau kita masih anak-anak dulu pakai celana buruk yang jelek-jelek aja ya kan? Iya itu nggak masalah iya. Bahkan makan permen aja udah kotor-kotor gitu ya Belepotan kan? ya gitu nggak masalah, tapi sekarang kayak makan aja harus manis-manis gitu. Iya sosok manis ya kan? Iya gitu kan, ih malu diliatin cowok gitu-gitu kan kak ya. Jadi kayak lebih gengsinya tuh lebih tinggi gitu Iya. kalau ketika udah remaja gitu. Ya itu tuh. Nah pada remaja seluruh Indonesia terutama di kota Payakumbuh nih. Tadi Kak Iga udah jelasin ya, Kak Iga ya Kak ya. Iya kak, Masalah pubertas yang sungguh sangat harus kita kuasai diri kita terutamanya harus ya. diketahui. Iya, karena kalau seandainya salah jalan itu bisa menghasilkan suatu hal yang sangat buruk ya bagi diri kita. Nah ini nih terutama untuk para kaum remaja itu enggak cuma cewek atau cowok juga ya kan. Iya iya. Harus diketahui nih yang cowok udah bisa nih menghasilkan ya kan. Menghasilkan maksudnya itu menghamili. Dan yang wanita pun juga bisa
kayak mengandung tersebut ya kan Iya, ya. mengandung. Jadi itulah yang harus kita waspadai nih teman-teman semuanya. Jangan sampai kita terjerumus pada hal-hal yang buruk itu ya. Iya. Kita harus bisa mengetahui potensi kita nih, kembali lagi kepada potensi diri kita. Iya, karena itu tuh asalnya dari diri kita Iya. sendiri gitu kan. Kita harus membatasinya, harus melindunginya gitu. Itu tuh pun dari diri kita sendiri gitu kan. Jadi nggak mungkin lah teman kita yang akan selalu mengingatkan, kan tidak mungkin. Iya. Jadi intinya itu harus selalu dari diri sendiri. Oke. Nggak tentu ya masalah pacaran nggak keren, nggak ada tuh istilah hal yang tersebut ya. Iya. Karena prestasi itu adalah hal yang paling penting bagi diri kita. Ingatlah kita hidup sebagai remaja itu adalah sebuah prioritas yang sangat dipentingkan sekali ya kan. Iya, karena masa remaja itu masa yang emas, masa Iya. yang untuk dinikmati gitu kan. Oke. Jangan buang masa remajamu dengan hal-hal yang tidak berguna ya kan. Iya. Karena gunakanlah masa remajamu seproduktif mungkin. Tidak perlu menunggu usia dewasa untuk bisa meraih kesuksesan. Tapi usia remaja pun kita juga bisa bersukses, berkarir, dan mencapai mimpi yang kita inginkan. Stop pada hal-hal yang negatif. Pergaulan bebas, narkoba, dan lain sebagainya. Kita remaja, kita Indonesia, kita memiliki potensi yang besar akan hal itu. Jauhilah hal-hal yang buruk, raihlah mimpimu karena kita pasti bisa. Iya. Oke, demikianlah dari podcast kita pada siang hari ini. Obrolan yang sangat menyenangkan ya Kak ya. Iya, Kak. Terima kasih kepada Kak Iga yang telah meluangkan waktunya untuk kita bersama. Oke, salam genre.